Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari grup MNC. Yang pertama ada IPTP, kedua Kepik, ketiga IATA, keempat Behit, kelima Becap, keenam MSKY, ketujuh MNCN, ke-8 BMTR, ke-9 MSIN, dan terakhir BABP. Langsung saja ke saham pertama ada IPTP yang ditutup menguat 18,34% ke harga 129. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi, tapi ada satu broker juga jualan YP 583.000 lot. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk IPTP ini bagus ya. Ternyata konsolidasinya aman di atas 90 dan akhirnya rebound. Naiknya juga cukup signifikan. Ini analisa saya sebelumnya juga ya. Kalau mau spek buy 90 tinggal cut loss di bawah. Karena dulu itu neckline semenjak Januari 2022 dan naik. Dan terlihat support kuatnya sekarang itu ada 120 hari ini. Ya, jadi sekarang yang penting IPTP nggak turun lagi. Kalau dilihat volume meningkat, EMA 20-nya juga melengkung ke atas, EMA 60 juga sudah dilewati. Kalaupun koreksi tipis ke 120 itu menarik dengan target untuk IPTP. Ini saya juga belum tahu ada info apa. Targetnya ke 180 untuk IPTP. Jadi menarik nih untuk IPTP. Kalaupun yang ada spek buy di area bawah, di area 90, 100 ya udah hold aja. Ya, aman. IPTP lanjut ke atas dan ya ini bisa jadi confirm swing low dan naik lebih tinggi. Ini bisa juga korektif ABC dan harusnya sampai 160 minimal dan 180. Jadi seperti itu. Menarik untuk IPTP, diperhatikan minggu depan. Langsung saja ke saham kedua, ada Kepik yang ditutup menguat 6,95% ke harga 97. Kalau dilihat transaksi asing hari ini juga net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Kepik ada akumulasi tapi distribusi mungkin nih crossing aja ya. Hampir sama nilainya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Kepik juga bagus, target 100. Potensi besar diuji Kepik Senin, Selasa atau minggu depan ya. Dan sekarang itu menarik lah untuk Kepik, supportnya itu dinaikin aja, bukan di 88 lagi, di 92. Dan kalaupun gagal lewat 100 ya Kepik bisa konsol, supportnya 92 dan resisten 100 tektok di 8 poin. Jadi menarik untuk Kepik. Minggu depan juga potensi uji 100, walaupun gak lewat potensi sentuh tuh 100. Seperti itu untuk Kepik. Langsung saja ke saham ketiga, ada IATA yang ditutup malah terkoreksi 3,12% ke harga 186. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IATA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, IATA sudah di area support kuatnya, neckline 180 dan apakah bisa spekulasi buy? Kalau besok Senin itu IPTP Kepik melanjutkan kenaikan, peluang IATA rebound ya. Targetnya 200 akan diuji. Jadi menarik masih untuk IATA, potensinya tetap akan rebound minggu depan ya. Minimal 200 bisa disentuh. Tapi kembali lagi disclaimer on. Kalau dilihat candle weekly-nya juga koreksi 3 minggu dengan volume kecil. Harusnya ada candle hijau di minggu depan untuk IATA. Seperti itu. Langsung saja ke saham keempat, ada Behit yang ditutup di harga 55 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Behit juga belum kemana-mana ya, tapi udah di atas 55 ya aman. Pokoknya kalau dia turun dari 54, 53, 52 tuh exit aja. Cuman terlalu dalam. Nih kan seperti ini risk reward saya waktu analisa seminggu yang lalu. Ya belum kemana-mana tuh Behit. Tapi kalau Bapak Ibu mau tektokin, beli di 54, 55, jual di 56. Dan terlihat dari seminggu ini dia tektokan aja di area ini. Nah jadi seperti itu. Untuk Behit ini bid offernya juga terlalu tebal. Jadi kurang menarik lah. Daripada Behit ya lebih baik IPTP, Kepik atau IATA. Atau BABP itu lebih volatil daripada Behit. Jadi seperti itu. Untuk Behit potensinya karena udah di atas EMA 20 selama 5 hari, ada peluang rebound, target terdekat 58 untuk Behit. Langsung saja ke saham kelima. Ada Becap yang ditutup malah ARB walaupun nggak dikunci di harga 169, terkoreksi 6,62%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Becap di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Becap ini yang perkiraan saya ada swing low di 180, jebol juga ya, targetnya
memang ada support minor 160 tapi sangat berpeluang untuk menguji EMA 200-nya di 150 140 ini ya, area ini. Jadi kesini arah becap kecuali besok ada momentum yang bagus, dia bisa membuat candle bullish angle pink dan kembali tutup di atas 180 untuk becap. Jadi kalau saya lihat ya bisa jadi ini dia lagi membuat swing low, tarik dengan Fibonacci bisa seperti ini juga, dan ya sekarang itu di golden ratio-nya apakah mampu bertahan. Kalaupun dia mampu bertahan ya mentok aja tuh 180 200 dia turun lagi, konsol aja, belum saatnya. Karena seperti yang saya bilang, kalau mau mantul cepet itu ya di area 0,3 0,2 dan maksimal 0,5. Kalau sudah di bawah 0,5 itu berat dia mantul untuk naik langsung cepet lebih tinggi ya. Biasanya konsol dulu baru naik. Nah jadi seperti itu ya. Kalaupun mau spec buy di 169, pokoknya dia turun 1% 2% jual aja. Harusnya besok itu Senin dia langsung rebound karena pas di golden ratio-nya ya. Minimal tutup 180 lah, bagus untuk becap. Jadi seperti itu. Tapi MACD-nya sudah membentuk dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk, dan volume saat koreksi juga besar ya. Jadi tekanan seller masih besar ya. Semoga aja candle hijau lah. Senin tuh harus candle hijau untuk becap. Seperti itu untuk becap. Langsung saja ke saham ke-6 ada MSKY yang ditutup di harga 348 menguat 14,47%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya MSKY ya ini sepertinya crossing aja ya. Brokernya memang EP Akum, tapi yang jual hampir sama nilainya 189 CYP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MSKY akhirnya breakout lagi dari 340. Apakah bisa ini untuk spec buy on breakout? Karena kalau dilihat juga asing net buy, daily-nya bagus. Ya kalaupun nekat ya bisa aja. Pokoknya kalau dia kembali turun dari 340 jual aja. Bisa di 336, 332 atau 334. Pokoknya tutup di bawah itu false breakout. Potensinya turun lagi ke 300. Jadi cut dulu aja ya. Kalau benar ini swing low-nya harusnya minggu depan tuh lanjut naik. Targetnya 400 untuk MSKY. Jadi seperti itu. Untuk MSKY menarik nggak diperhatikan ya? Harusnya menarik nih karena dia mematahkan trend downtrendnya. Dan dia breakout, MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Dan ya ini bisa juga bullish divergent. Harga sahamnya turun, MACD-nya naik indikatornya. Ini bisa confirm nih. Targetnya ya 400 untuk MSKY. Tapi bid offer-nya tipis ya. Itu hitung aja. Jangan terlalu besar masuknya. Kalau ditahu market maker-nya ya bisa diguyur ya. Kalau kelihatan terlalu jumbo. Jadi seperti itu untuk MSKY. Langsung saja ke saham ke-7. Ada MNCN yang ditutup di harga 970 menguat 0,51%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MNCN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MNCN akhirnya berhasil di atas 960 dan membentuk candle doji, tapi volumenya kecil ya. Kalaupun ini jadi swing low, ya harusnya langsung naik lagi. Dan kalau bisa tutupnya di 1000 lah titik aman pertama. Ya, main-main kecil aja nih. Dia tuh naik turunnya itu paling mentok 3-4%, 5%. Ya lumayan lah ya kalau dia tektokin selama seminggu. Ini 3 hari Bapak Ibu beli di 950 bisa jualan di 990, 980 kan 3%, 4% lumayan ya. Ya setiap saham tuh ada pergerakannya, ada polanya sendiri dan naik turunnya itu ada yang nggak besar, ada yang kecil. Apakah bisa nih spek buy? Ya, harusnya bisa. Pokoknya jangan turun lagi dari 950. Kalau dia turun dari 950 jual aja. Jadi cut loss-nya paling mentok itu 3% sampai 3,5%. Udah, target profit 1000 sampai 1020. Jadi menarik kalau MNCN ini kembali ke atas 1000 dan lebih konfirmasinya 1040. Kalau di atas itu lanjut uptrend. Karena MNCN juga masih under value, masih murah ya. Kalau saya hitung ya harga wajarnya itu masih di sekitaran 1700, 1500 ya. Dari harga sekarang ya potensi upset masih 50% dan MNCN juga saham berfundamental bagus di grup MNC. Tapi yang biasanya orang kan sering tradingnya atau scalping itu di IPTP, Kepik, IATA, Becap gitu. Jarang di MNCN karena pergerakannya lambat. Tapi aman kalau berminat ya. Karena ini masih di bawah harga wajarnya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Kalau benar niatnya investasi setahun ke depan ya harus hitung juga fundamental. Jangan cuma dengar apa kata orang.
Jadi seperti itu. Untuk MNCN langsung saja ke saham ke-8. Ada BMTR yang ditutup di harga 274 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMTR juga pelan-pelan udah naik terus tapi gagal lewat 280 dan potensinya minggu depan itu break. Tapi kembali lagi disclaimer on karena ini udah di area pucuk. Karena idealnya ya belinya itu di 260. Memang ini ada resisten minor ditarik nih ya di 270. Ya kalaupun nekat aja. Pokoknya kalaupun nggak pakai cut loss aman. Ini sahamnya Pak Lok Keng Hong kan. Dan sekarang juga BMTR itu masih murah. Yang penting sabar. Ya kalau mau niat investasi setahun ke depan BMTR juga menarik atau MNCN sekalian juga bisa ya. Sama aja pergerakannya dua saham ini. Jadi seperti itu untuk BMTR minggu depan tetap akan uji 280. Semoga aja breakout ya. Dan targetnya masih sama 320. Kalau itu di break ya menarik ini kalau ditarik nih. Ada pola descending triangle. Kalau 320 itu dari 2020 itu gagal terus dilewat. Kalau dilewat sih harusnya naik lebih tinggi karena BMTR nggak ada membuat swing low semenjak 2021 ya. Swing low-nya tuh di 240 dipertahankan. Jadi menarik untuk BMTR untuk disimpan yang sabar. Kalau yang nggak sabaran ya jangan untuk BMTR. Seperti itu untuk BMTR. Langsung saja ke saham 9. Ada MSIN yang ditutup terkoreksi 2,87% ke harga 5.075. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MSIN ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MSIN dilihat juga membuat low baru dengan kondisi seperti ini. Apakah aman? Dia jebol 5.200 ya. Tapi ada di 5.000 tuh ada support minor juga nih. Hari kejadian naik turunnya tuh 200 poin. Nah, dari 5.200 gagal ya ini. Pertahanan terakhirnya jangan sampai jebol ya. 5.000, kalau 5.000 jebol bahkan dia bisa sampai 4.500 area ini potensinya. Kalau mau bagus ya besok harus langsung rebound hari Senin. Nah ini. Atau daerah sini juga bisa swing low ya. 4.600, 4.500 inilah ya. Pokoknya area bawah ini. MSIN. Tapi kalau dilihat ya MSIN bertahan nih. Kemungkinan besar dia membuat ini aja. Pattern flag. Nih korektif ABC dan rebound. Pokoknya bertahan lah. Untuk MNCN hati-hati aja kalau dia jebol 5.000 itu rawan ya. Bisa potensi turun lebih dalam. Seperti itu. Untuk MNCN langsung saja ke saham terakhir. Ada BABP yang ditutup di harga 150 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BABP masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP ini bagus ya. Selama di atas 150 itu bagus. Kalaupun yang mencoba spek buy ya ini kesempatan. Karena dia udah bertahan 3 hari. Ya harusnya ada potensi untuk rebound. Kalau IPTP ke peak melanjutkan kenaikan hari Senin, BABP rebound. Ya, targetnya 160 sampai 170. Cut loss saja kalau dia jebol atau tutupan di bawah 150 untuk BABP ya. Cut loss saja. Jadi risk rewardnya juga kecil nih kalau minat ya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Volume juga meningkat kan hari ini. Ya cut lossnya bisa di 145 atau disesuaikan lah. Lossnya 3,3%, target profit 160 aja dulu, 6,6%, 1/2, apalagi ke 170 itu 13%, jadi 1/4. Menarik ya, harusnya menarik ya untuk BABP. Jadi seperti itu untuk saham-saham grup MNC, peluangnya minggu depan juga kembali rebound. Sampai ketemu, tetap semangat. Dan bagi Bapak Ibu yang masih bingung memilih saham, membuat trading plan, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping, trading cepat, di tanggal 5 Juni saya akan adakan kelas bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry untuk saham scalping. Dan juga ada grup 2 arah, Bapak Ibu bisa tanya di sana. Setiap hari saya juga aktif dan juga diajarin sampai bisa mandiri ya. Karena diajarin teknik bukan lagi basic. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Nanti akan dijawab via WA. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.